Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dosen organisasi, channel yang membahas tentang international style dan event sistematik. Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai tentang bagaimana intonasi yang baik dan juga bagaimana mengatur berbagai acara yang bisa jadi itu menjadi tugas Anda dalam kegiatan sehari-hari. Untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, jika seandainya Bapak Ibu akan menjadi pembina upacara baik sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru pembina, maka video kali ini akan kita bahas tentang bagaimana tema Sumpah Pemuda yang akan kita angkat dengan judul tentang kelahiran Jong Slebes. Upacara berencana detik-detik proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 jatuh dimulai. Laksanakan. Untuk Bapak dan Ibu yang akan menjadi pembina upacara hari Senin, maka video ini menarik jika hendak mengangkat tema tentang Sumpah Pemuda. Ada banyak kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Oktober, diantaranya adalah Hari Kesaktian Pancasila, kemudian penetapan Batik Nasional sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia oleh UNESCO. Jangan lupa bahwa 4 Oktober tahun 2000 juga Banten berpisah dari Jawa sebagai provinsi yang baru. Kemudian tanggal 5 Oktober tahun 2004 Sulawesi Barat memisahkan diri dari Sulawesi Selatan, membentuk provinsi baru. Jangan juga kita melupakan sejarah bahwa Presiden ke-6 SBY dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 hingga 28 Oktober 1928 merupakan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai salah satu tema menarik dalam kegiatan upacara menjadi amanat penting untuk diteruskan kepada generasi muda, mengingat peristiwa tersebut menjadi tonggak persatuan nasional, melampaui dan memperlengkap gerakan Budi Utomo yang telah berdiri pada 1948 sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, berikut ini adalah teks amanat pembina upacara bertema Sumpah Pemuda. Sebab berdiri di hadapan para wakil kepala sekolah, guru dan siswa, tentunya seorang kepala sekolah harus memiliki penampilan dan gaya penyampaian menarik serta isi amanat yang menarik perhatian. Penggagas Persatuan Pemuda Sulawesi, Jong Slebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mukadimah lengkap bisa kita baca di sini, dalam artian di deskripsi daripada video ini ada beberapa mukadimah yang bisa jadi menjadi bahan buat Anda ketika membutuhkan mukadimah. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detak jantung kita yang berdetak. Jangan pernah melupakan Allah dalam setiap napas kita, sebab Dialah yang memberikan rahmat buat kita semua bisa hadir dalam acara upacara bendera pada hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan kita tuntunan dalam jalan terbaik menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai alasan penciptaan surga dan orang yang pertama masuk ke dalam surga itu sendiri, dialah Nabi Muhammad SAW. Para wakil kepala sekolah, guru pengajar, para staf dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, nun jauh ke arah timur sana dari pulau Jawa ini telah membentang rasa persaudaraan dan nasionalisme, mengikat diri dalam kebersamaan dan persatuan. Mereka bergabung dalam gerakan memperkuat Sumpah Persatuan Nasional Pemuda bersama dengan pemuda-pemuda lain, di mana organisasi tersebut bernama Jong Slebes. Apa itu Jong dan Slebes? Jong itu bukan nama orang, John, akan tetapi pengertian John adalah berarti pemuda yang merupakan bahasa Belanda. Anak muda dalam bahasa Belanda adalah Jong Volwassen atau Jood. Sebagaimana Belanda sangat senang mengkotakkan pribumi dengan berbagai nama dan gelar. Sebutlah misalnya ketika Belanda menyebut haji kepada orang-orang Indonesia yang telah menunaikan haji di Tanah Suci adalah sebagai sebuah upaya untuk mengkanalisasi bahwa mereka yang taat beragama adalah bergelar haji.
Sementara, Celebes adalah sinonim dengan kata Sulawesi, pulau besar Indonesia yang saat ini terdiri dari beberapa provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Jika Sulawesi kita sebut, biasanya kita akan mengingat nama-nama besar seperti Sultan Hasanuddin, Syah Yusuf, Datuk Ditiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Patimang. Tidak ketinggalan nama Dr. Samratulangi, Emi Sailan, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, pelaku Gerakan Pemuda Nasional kelompok Celebes, Jong Celebes, dalam sebuah ilustrasi yang akan saya gambarkan berikut ini adalah, setelah terbentuk Budi Utomo tahun 1908, seiring waktu para pemuda Indonesia yang lahir 20 tahun kemudian merasa perlu membentuk jejaring yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Maka lahirlah Kongres Pemuda yang mempersatukan berbagai elemen pemuda seluruh negeri. Kenapa kami menyebut bahwa perlu membuat gerakan untuk mempersatukan pemuda di seluruh negeri? Oleh karena Budi Utomo pada saat itu adalah dalam konteks mempersatukan pemuda terbatas hanya di Pulau Jawa dan mempersatukan Madura dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan beberapa pemuda yang lain merasa bahwa perlunya memperkuat sebuah persatuan yang menjaring daripada seluruh pulau yang ada di Indonesia, termasuk di Pulau Sulawesi. Dengan berbagai jong seperti jong Sumatranen, jong Java, jong Batakbon, jong Ambon, hingga jong Celebes. Pulau berhuruf K Sulawesi tersebut memiliki beberapa orang penggagas yakni RCL Senduk, A Manonutu, A Mahdalena Waworuntu, Hadijah L, Moko Ginta, dan Samuel Ratulangi. Oleh karena keterbatasan waktu dalam memberikan amanat upacara Senin pada hari ini, maka anak-anakku sekalian, saya hanya membahas dua dari penggagas ini yang bisa jadi menjadi sebuah inspirasi buat anak-anakku semua dalam meningkatkan prestasi dan perjuangan untuk bangsa dan negara. RCL Senduk adalah singkatan dari Rumondor Cornelis Lepran Senduk, seorang dokter dan politisi nasional, lahir di Tataaran, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tahun 1904. Oleh karena smartnya atau kecerdasannya di sekolah, maka pemerintah Belanda memberikan tugas pendidikan dokter di Stauffia yang terletak di Batavia atau Jakarta sekarang. Belanda berharap ia menjadi anak penurut di bawah kendali Belanda. Namun kenyataannya tidak demikian. Justru dengan berkoneksinya mereka dengan beberapa pemuda dari berbagai daerah, hingga membuatnya menjalin koneksi satu sama lain dengan semangat persatuan nasional, pada akhirnya ia terlibat melawan Belanda dengan kegiatan Kongres Pemuda II tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dengan posisi sebagai pembantu 3. Dengan aktivitasnya sebagai pemuda pejuang menyebabkannya diasingkan ke daerah Papua oleh Belanda. Sejarah mencatat namanya juga sebagai penggagas berdirinya Palang Merah Indonesia yang ada hingga kini. Sehingga jika seandainya anak-anakku memperhatikan adanya Palang Merah dimanapun berada, salah satu karya RCL Senduk untuk mendirikan daripada PMI tersebut. Dalam karirnya sebagai dokter, dari aktivis PMI hingga menjadi dokter gigi pada daerah Sukabumi, suatu ketika Senduk hampir saja menjadi target eksekusi Belanda karena tuduhan pembunuhan. Akan tetapi serdadu lain memberikan pembelaan bahwa dia adalah seorang penyembuh banyak orang atau seorang dokter, maka nyawanya terselamatkan dari terjangan peluru Belanda. Nama yang kedua anak-anakku yang perlu kami sampaikan adalah A Manonutu. Mungkin namanya tidak setenar Samratulangi, yang namanya banyak menjadi jalan besar di negara ini. A Manonutu bahkan hampir kita tidak pernah menemukan yang mengabadikan namanya sebagai nama jalan. Dia adalah A Manonutu bernama lengkap Arnoldus Isaac Sakarias Manonutu. Jika pemuda lain menimba ilmu di Jakarta, maka lelaki yang lahir 4 Desember 1896 tersebut memilih kuliah di Belanda. Pertemuannya dengan pemuda Indonesia di Belanda
antara tahun 1920 hingga 1927 membuat batinnya bergetar secara nasional bersama beberapa pemuda lain seperti Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Penggagas John Celebes Arnoldus Ishak Sakarias Manununtu ketika kembali ke tanah air, ia tinggal di Jakarta dan menyewa kamar kos bersama Suwiryo dan Sugondo. Tentu kita tahu bahwa Suwiryo dan Sugondo adalah aktivis Persatuan Pemuda Indonesia, menjadi aktivis Jong Minahasa 1919 hingga 1920, yang kemudian pada akhirnya membentuk John Celebes 1927, yang pada akhirnya bergabung dalam Kongres Pemuda II. Tahukah Anda bahwa saat merdeka tahun 1945, Belanda berupaya memecahkan negara ini dan membentuk NIT, Negara Indonesia Timur, dengan berbagai banyak asumsi dan rasionalisasi Belanda. NIT ini adalah merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, Amanullah tidak tinggal diam. Justru dia mendirikan gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dengan fokus isu bahwa langkah Belanda adalah untuk kembali menjadi Indonesia bagian timur. Prestasi luar biasa Amanullah adalah merubah nama Batavia menjadi Jakarta, masuknya dalam posisi sebagai seorang menteri ketika itu, Menteri Penerangan tepatnya. 30 Desember 1949, ia mengumumkan nama ibu kota negara dari Batavia menjadi Jakarta. Dalam dunia pendidikan ia memiliki jasa besar saat menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, kampus terbesar Indonesia Timur tahun 1960 sampai 1965, dengan pertumbuhan mahasiswa dari 4.000 menjadi 8.000 dengan penambahan beberapa fakultas di universitas berjas alma mater merah tersebut. Namun meski memiliki banyak prestasi, apakah Anda tahu bahwa penobatannya menjadi pahlawan setelah hampir seabad dari masa perjuangannya, yakni setelah 10 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Demikianlah nama yang memberikan inspirasi buat kita semua dari kelompok John Celebes yang kemudian bergabung dengan pemuda lain membentuk Persatuan Pemuda Indonesia yang pada akhirnya bergabung dengan kelompok besar dan melepaskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Semoga hal ini menjadi inspirasi buat anak-anakku semua. Demikianlah daripada amanat pembina upacara pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.